Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Sidik di Sidik Hadis Computer Channel. Hari ini ada pertanyaan dari Mas Petra. Kasus saya klien hotspot sering tidak muncul halaman login. Ada juga yang sudah login, ada notif, tidak ada internet, tapi saat buka YouTube dan yang lain bisa. Nah, yang pertama, ini kasus yang sering terjadi di jaringan hotspot perhotelan, hotspot di tempat-tempat umum, hotspot di RT RW net, voucheran seperti itu. Dan masalahnya biasanya ada dua. Yang pertama, karena settingan dari browser yang tidak otomatis membuka halaman login hotspot. Yang kedua adalah settingan DNS over HTTPS atau DNS over TLS atau secure DNS lainnya yang terdapat pada perangkat sehingga menghalangi domain itu untuk dapat diakses. Mengapa demikian? Karena otomatis jika kita menggunakan secure DNS, resolving domainnya itu akan diarahkan ke internet, ke DNS yang sudah disetting di dalam HP itu, bukan DNS dari perangkat router kita. Dalam hal ini saya akan mencontohkan dengan router MikroTik. Nah, namun dari masalah tersebut sebenarnya ada solusi yang eh, bisa kita gunakan supaya domain itu tetap dapat diakses. Oke, saya memiliki topologi seperti ini. Saya memiliki appliance internet. Kemudian saya memiliki router MikroTik versi 6.49.10. Kemudian appliance Winbox untuk akses router MikroTiknya dari Winbox. Serta klien DOH untuk uji coba. Kita nyalakan dulu router MikroTiknya. Oke, kita tunggu sebentar sampai Winbox-nya terbuka. Oke, sudah terbuka. Sekarang kita rename interface-nya. Interface yang ke ISP saya beri nama ISP. Interface ke client hotspot saya beri nama hotspot. Interface ke Winbox saya beri nama Winbox. Oke, kemudian karena saya sudah setting DHCP client untuk interface ISP, maka tidak perlu setting IP address secara manual lagi. Kita sekarang setting IP address untuk interface yang menuju ke client hotspot. Kita beri IP 192.168.100.1, interface-nya hotspot. Kemudian kita setting untuk DNS-nya. Kita centang allow remote request. Kemudian kita setting untuk IP pool. Kita beri range dari 192.168.100.2 sampai 192.168.100.254 dengan nama pool hotspot. Oke. Kemudian kita setting DHCP servernya. Kita masuk ke menu IP, DHCP server. Kita klik di tab DHCP, tambah. Servernya kita berikan nama DHCP hotspot. Kemudian interface-nya hotspot. Sistemnya kita contohkan, kita naikkan 1 jam saja. Terus address pool-nya pool hotspot. Oke. Lalu kita buat network-nya, yaitu 192.168.100.0/24 gateway ke arah router MikroTik karena router ini sebagai gateway-nya.
Kemudian untuk DNS, teman-teman bisa masukkan bebas, bisa masukkan IP gateway dari router atau yang lain. Saya menggunakan 127.0.0.1 atau localhost karena saya ingin memastikan bahwa dalam praktik ini saya tidak menggunakan DNS manapun selain dari DOH yang terpasang di perangkat klien DOH. Kita masuk menu firewall, NAT, kemudian source NAT, masquerade, lalu klik apply, oke. Kemudian kita akan tes si klien DOH-nya. Kita klik kanan, start. Sebelumnya saya sampaikan dulu karena ini menggunakan config DHCP client, jadi saya tidak setting IP address di sini, semua murni saya dapat dari router. Lalu kita buka konsol, kita lakukan uji koneksi internet. Tidak bisa membuka Google, artinya ini valid menggunakan DNS yang ada di dalam perangkat DOH. Kemudian kita jalankan dulu DOH-nya, /opt/edguard home. Saya menggunakan edguard home. Oke, saya akses web config-nya. Ini sebelumnya sudah saya setting supaya mempersingkat tutorial ini. Kita masuk ke menu DNS setting. Bisa teman-teman lihat saya menggunakan DOH dns.google. Kemudian untuk upstream ininya, upstream untuk resolver DOH-nya tadi saya menggunakan TLS untuk memastikan bahwa koneksinya memang benar-benar menggunakan koneksi DOH, bukan koneksi DNS dari router. Oke, valid ya, berjalan, internet sudah lancar, bisa buka domain. Kemudian kita akan setting hotspot profile-nya. Kita masuk ke menu IP, hotspot. Kita buat dulu server profile-nya. Kita beri nama SRV profile hotspot. Kemudian untuk DNS address-nya, teman-teman harus menggunakan domain yang berada di internet. Teman-teman bisa membeli domain sendiri, domain untuk login hotspot-nya, tidak perlu server, hanya domain. Kemudian teman-teman pointingkan address-nya ke IP public di internet, terserah, bebas teman-teman mau IP public apa saja. Yang penting web servernya tidak menggunakan HTTPS. Karena apa? Karena untuk redirect HTTPS ini lebih sulit daripada redirect HTTP. Di sini saya akan menggunakan domain dari sebuah sekolah yang tidak pernah saya kunjungi alamat webnya, jadi tidak masalah kalau saya gunakan sebagai contoh di sini. Saya gunakan SMK Perguruan Cikini.sch.id. Hotspot address-nya 192.168.100.1. Kemudian untuk loginnya saya tambahkan saja HTTP PAP. Terserah dari teman-teman nanti untuk loginnya seperti apa. Kita apply, lalu oke. Kemudian kita buat user profile-nya. Kita beri nama user hotspot.
Nah, kemudian kita akan buat servernya, klik server, lalu kita berikan nama server hotspot, interface hotspot, kemudian address pool yang sudah kita buat tadi, pool hotspot, profilnya SRV profile hotspot, lalu kita OK. Kemudian kita akan lanjut ke pembuatan user. Servernya server hotspot, usernya saya beri nama user, dan passwordnya user. Untuk profilnya, kita akan gunakan profil user hotspot yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah itu kita akan memastikan koneksi di klien DOH-nya. Kita klik kanan, kita stop dulu untuk merefresh jaringan. Start, kemudian akses ke konsolnya. Start new session, kemudian buka YouTube. Oke, valid. Artinya tidak menggunakan DNS dari router. Kita jalankan kembali DOH-nya. Oke, DOH sudah berjalan. Terus kita coba refresh, tidak bisa. Nah, artinya ini hotspot sudah berjalan, tetapi login page tidak bisa terbuka. Oke, kita buka lagi webfig untuk DOH-nya. Kemudian teman-teman setting untuk walled garden-nya. Teman-teman tambahkan domain hotspot yang teman-teman inginkan. Seperti tadi smkperguruancikini.sch.id. Kemudian juga teman-teman harus menambahkan semua domain DNS over HTTPS atau DOH yang teman-teman ketahui. Tidak perlu banyak-banyak sampai ratusan, cukup yang umum-umum saja yang digunakan oleh mayoritas orang. Kebanyakan orang mungkin akan menggunakan domain Cloudflare, DNS Google, Nextcloud, AppGuard, atau mungkin yang lain. Teman-teman cukup tambahkan yang umum-umum saja, nggak perlu semuanya. Cukup yang biasa terpasang di perangkat. Lalu kita tambahkan untuk walled garden IP listnya sesuai dengan IP Bootstrap TLS-nya ini. Kita masukkan semuanya. Kita masukkan satu-satu. Dengan actionnya accept ya, jangan lupa. Di DNS address 1.1.1.1 sesuai pengaturan di DOH perangkat yang kita contohkan ini. Klik apply. Kemudian kita tambahkan yang selanjutnya 9.9.9.9. Klik apply lagi. Kita duplikat 185.222.222.222. Apply. Kemudian duplikat lagi dan kita masukkan 149.112.112.9. Apply. Nah, teman-teman juga harus menambahkan IP address dari seluruh domain yang ada di upstream DNS server itu.
dari semua domain yang ada di walled garden, teman-teman harus cari IP-nya dan tambahkan di sini. Karena saya menggunakan DNS Google, maka saya akan menambahkan IP 8.8.8.8 dan 8.8.4.4. Apply, oke. Kemudian seharusnya untuk halaman login page sudah bisa terbuka. Kita cek-cek dulu. Masih belum. Kita cek lagi. Kita uji dengan mengakses 1.1.1.1. Oke, sudah bisa diakses. Nah, sudah ada penawaran untuk open login hotspotnya. Kita matikan dulu karena kita memiliki PR satu lagi. Kita start. Kita pastikan dulu bahwa ini benar-benar menggunakan jaringan dari DOH, bukan jaringan DNS dari router. Oke, kita jalankan lagi DOH-nya. Oke, sudah berjalan. Kita coba untuk akses domain tersebut. Nah, ini dia. Teman-teman sudah bisa login hotspot. Tetapi sebenarnya kita masih punya satu PR lagi, yaitu kita harus menambahkan IP address publik dari domain ini ke dalam IP firewall manual untuk di redirect ke dalam laman hotspot. Oke, kita masuk ke IP firewall, kemudian maksud saya ke NAT, kita buka general, kemudian kita pilih chainnya DSTNet, addressnya IP public dari domain SMK perguruan cikini.sch.id, IP publiknya 45.64.97.19 dengan protokol TCP dan DSD port 80 karena ini adalah aplikasi web HTTP. Kemudian kita masuk ke tab ekstra, bagian hotspot, kita tambahkan yang itu klien. Kemudian di bagian actionnya DSTNet, ke addressnya adalah IP router atau IP hotspot server kita. Kemudian untuk portsnya kita menggunakan ports 64873. Kemudian kita klik apply. Nah, sampai di sini teman-teman harus tarik ke atas agar dieksekusi pertama kali. Kemudian kita coba untuk login hotspotnya, tapi sebelumnya kita coba refresh dulu jaringannya untuk memastikan sekali lagi. Oke, kita buka konsolnya. Oke, valid. Kita tidak menggunakan
DNS dari router MikroTik atau IP server hotspotnya. Kita jalankan lagi DOH-nya, memastikan kebenaran dari tutorial ini. Kita buka login page-nya. Oke, kita masuk dengan user yang sudah kita buat tadi. Usernya user, passwordnya juga user. Nah, sampai di sini sudah berhasil. Oke, kemudian setelah login akan kembali ke server aslinya dari website SMK ini. Kita tes ke web lain, oke, lancar. Berarti valid ya, kita sudah berhasil mengatasi masalah login hotspot yang tidak bisa dibuka ketika menggunakan DOH. Kita akan tes dengan DNS leak test untuk menguji apakah benar-benar bahwa kita menggunakan DOH, bukan DNS dari router. Kita tunggu sebentar. Oke, valid ya teman-teman. Kita menggunakan DNS dari Google. Nah, itu adalah tutorial untuk mengatasi login page menggunakan domain yang tidak terbuka di perangkat karena terkendala oleh secure DNS. Nah, untuk yang pertanyaan kedua yang untuk ada notif tidak ada internet tapi saat tes buka YouTube dan yang lain bisa. Nah, itu sebenarnya adalah masalah kalau di Windows istilahnya adalah NCSI untuk mengetes koneksi internet. Itu adalah sebuah domain seperti ini, domain yang ada di internet yang isinya hanya teks seperti ini saja. Dan di Android maupun iOS juga ada seperti ini, hanya saja domainnya berbeda. Untuk Android ada sendiri, untuk iOS ada sendiri. Nah, untuk notif tidak ada internet itu kemungkinan karena eh, NCSI ini terblokir oleh DOH atau DNS teman-teman yang mana biasanya NCSI ini diblokir karena masuk ke dalam kategori tracking. Ya, sebenarnya tidak masalah itu terblokir selama jaringan internet itu tetap bisa kita akses. Ini hanya masalah ini saja, masalah tes konektivitas saja. Sepanjang jaringannya lancar ya oke-oke saja begitu teman-teman. Nah, demikian tutorial dari saya. Semoga mencerahkan teman-teman dan jika tutorial ini bermanfaat, silakan teman-teman subscribe channel saya, klik like, komen, dan share sehingga semakin banyak teman-teman lain yang eh, mendapatkan informasi-informasi yang berharga seperti ini dan juga menjadi pahala untuk kita semua. Semoga saya juga semakin termotivasi untuk membuat konten-konten yang bagus dan bermutu untuk teman-teman semuanya. Demikian dari saya, terima kasih.